Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komang Pandawa Srimika dengan NIM 2213011013 dari kelas 5L. Pada konten kali ini, kita akan membahas salah satu topik penting dalam dunia pendidikan, yaitu pendidikan inklusi di Indonesia. Pendidikan inklusi adalah hak semua anak, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, untuk mendapatkan pendidikan yang sama dan setara. Namun, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal manajemen kelas. Menurut data Kementerian Pendidikan, sekolah inklusi di Indonesia telah meningkat jumlahnya dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu sekolah inklusi adalah di SMK Negeri 3 Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Melalui wawancara terhadap kedua guru yang mengajar di SMK Negeri 3 Singaraja, yaitu Ibu Faria Sutejo MPD sebagai guru bahasa Inggris dan Ibu Komang Raksa Pranyani SPD sebagai guru pendamping khusus. Dari hasil wawancara, beliau menyampaikan bahwa memanajemen kelas di sekolah inklusi tidak semudah yang dibayangkan, di mana guru harus mampu mengelola perbedaan kebutuhan setiap siswa, menggunakan strategi pembelajaran yang fleksibel, dan menyediakan lingkungan yang mendukung belajar semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. Menurut beliau, pendekatan inklusi bukan hanya soal menerima siswa dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda, tetapi juga menciptakan suasana yang menghargai perbedaan dan mendorong partisipasi aktif semua anak dalam kegiatan pembelajaran. Lalu, bagaimana cara kedua guru kita mengatasi tantangan tersebut? Guru pendamping khusus menjalin kolaborasi erat dengan guru reguler dalam upaya menciptakan pembelajaran yang inklusif. Mereka berbagi informasi penting terkait peserta didik berkebutuhan khusus berdasarkan hasil screening yang dilakukan oleh pihak sekolah. Langkah ini bertujuan untuk memahami kebutuhan unik masing-masing siswa. Selain itu, guru pendamping juga secara aktif mengawasi proses pembelajaran, memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perhatian yang sesuai. Mereka memberikan pemahaman kepada guru reguler bahwa perlakuan terhadap peserta didik inklusi tidak dapat disamakan begitu saja dengan siswa lainnya, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing anak. Menurut Ibu Faria, dalam proses pembelajaran, seorang guru harus mampu memberikan perhatian yang merata kepada seluruh siswa. Namun, dalam memanajemen kelas inklusi penting untuk memperhatikan kondisi setiap peserta didik secara seimbang. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan perhatian di mana guru tidak terlalu terfokus hanya pada peserta didik inklusi. Perhatian khusus terhadap siswa inklusi diberikan hanya pada situasi tertentu yang benar-benar membutuhkan pendampingan yang lebih intensif, sehingga pembelajaran tetap berjalan secara adil dan efektif bagi semua siswa. Para peserta didik berkebutuhan khusus dikelola dengan cara menempatkan mereka di barisan depan kelas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan mereka dapat lebih fokus selama pembelajaran berlangsung, serta mempermudah guru dalam memberikan bimbingan dan perhatian yang dibutuhkan. Menurut penuturan beliau, sebelumnya siswa berkebutuhan khusus cenderung duduk di belakang yang seringkali membuat mereka kurang mendapatkan perhatian yang optimal. Target pembelajaran antara peserta didik inklusi dan reguler memang dirancang berbeda untuk menyesuaikan kemampuan masing-masing siswa. Jika siswa reguler diharapkan mencapai 5 target pembelajaran, maka siswa inklusi cukup mencapai 2 target saja. Dalam mendukung proses pembelajaran, teknologi seperti LCD dan handphone digunakan sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi sesuai gaya belajar dan kebutuhan siswa. Strategi yang diterapkan pun mengacu pada pendekatan diferensiasi yang memungkinkan siswa belajar sesuai ritme mereka. Ibu Faria menjelaskan bahwa pembelajaran seharusnya berlangsung tanpa tekanan sehingga terasa menyenangkan dan tidak memberatkan siswa. Dalam konteks pendidikan inklusi yang selaras dengan kurikulum merdeka, guru memiliki fleksibilitas dalam memilih tema pembelajaran. Pemilihan tema ini disepakati melalui musyawarah guru mata pembelajaran atau MGMP setiap semester. Dengan penyesuaian yang berbeda-beda di tiap kelas inklusi, tergantung pada jurusan dan kecepatan belajar siswa, beberapa kelas mungkin mempelajari topik secara bertahap, sementara yang lain dapat menyelesaikan pembelajaran yang lebih cepat. Efektivitas manajemen kelas inklusi dapat dilihat dari beberapa indikator penting. Pertama, tercapainya target pembelajaran sesuai yang direncanakan, baik untuk peserta didik inklusi maupun reguler. Yang kedua, meskipun belum maksimal, keterlibatan aktif anak inklusi dalam pembelajaran menjadi tanda bahwa mereka mulai beradaptasi dengan lingkungan kelas. Selain itu, suasana kelas yang nyaman dan penuh motivasi dirasakan oleh seluruh siswa, baik inklusi maupun reguler, menunjukkan keberhasilan pendekatan yang digunakan. Sebagai tambahan, Ibu Faria dan Ibu Pratnya memberikan saran bagi guru yang baru memulai mengajar di kelas inklusi. Mereka menekankan pentingnya berbagi pengalaman dengan guru yang telah memiliki pengalaman lebih dalam mengelola kelas inklusi. Hal ini sangat membantu mengingat tidak semua guru memiliki bekal atau pemahaman awal yang memadai untuk menangani peserta didik inklusi dengan pendekatan yang tepat.